Sesi pertama hari ini kita akan membicarakan bagaimana sih ceritanya suatu bisnis keluarga itu bisa tiba-tiba dimulai gitu loh. Ya. Kemudian nanti jadi hari ini adalah bagaimana suatu bisnis itu bisa dimulai, dan seri seminar ini saya namakan Powerful Tip for Family Business karena family business itu terdiri dari dua kata, family dan business. Family itu banyak sekali hubungan manusia dan emosinya. Business itu sebenarnya ada operational, adalah sangat logik. Jadi dua kombinasi keadaan yang memang kadang-kadang yang hal sederhana menjadi ruwet karena pengaruh family member tersebut. Ya. Oleh sebab itu saya lakukan step by step ya menjadi 12 kali. Jadi yang pertama kita akan ngomong bagaimana family business itu dimulai, kemudian bagaimana anggota family itu bisa masuk di dalam bisnis itu. Setelah itu makin berjalan, kapan sih cocoknya kita membawa profesional untuk masuk ke family tersebut, ke bisnis tersebut. Nah, setelah itu mulai kalau bisnis udah berjalan sampai tahap tertentu, itu udah pasti dipikirin next-nya gimana, ya apakah anggota keluarga perlu dibawa masuk nggak? Nah, di situ begitu masuk pasti ada tantangan antar generasi. Karena biasanya antara founder sama anak itu kaceknya itu 30 tahun, malah bisa lebih. Ya, kalau zaman dulu orang nikah tuh pada usia muda ya. Sekarang rata-rata 30 ke atas. Jadi kalau sampai bapaknya sempat merintis satu perusahaan ya, itu bisa kacek usianya waktu anaknya masuk tuh minimal 30 tahun. Tentu dengan dunia begitu cepat pasti banyak konflik. Nah, di situ dari pengalaman saya di coaching, saya tanganin hampir 80% family business, banyak unsur-unsur yang saya petik ya, itu memperlancar sehingga itu estafet antara si founder ke generasi berikutnya lebih mudah. Ya. Nah, tapi family business itu harus berkembang juga. Karena suatu bisnis tidak berkembang itu akan nyusut dan biasanya generasi selanjutnya nggak mau terusin. Ya. Kemudian di sesi ke-8 saya juga kumpulin ya ada 7 jebakan ya antara family itu ya udah lebih serius. Nah, di sesi 9 itu saya juga akan sharing banyak hal urusan kecil ya, tapi tiba-tiba karena di antara family emosi itu menjadi faktor utama, menjadi itu pemicu ketidakharmonisan. Jadi ada kedua belah pihak itu harus bagaimana menjaga komunikasinya sehingga apalagi kita orang timur ya supaya tidak tersinggung. Kemudian di sesi 10 kita akan cerita bagaimana mengataskan konflik. Konflik mah selalu ada. Tapi jangan sampai bahwa anak sama bapaknya nggak ngomong atau sama ibunya nggak ngomong, itu berat sekali. Oleh sebab itu, biasanya kalau family business itu memiliki seorang advisor atau coach sebagai orang ketiga itu jauh lebih gampang menjadi orang tengah, meluruskan kembali itu prinsipnya menjalankan bisnis. Yang sesi 11 itu, ini kita ngomong real story juga. Bagaimana membuat suatu balance antara hubungan family sama bisnis. Jangan campur aduk. Ya. Nomor 12, finally, generasi penerusnya pasti akan merubah bisnis model bisnis tersebut. Jadi kira-kira apa sih yang akan diterusin, tapi apa kan yang pasti akan dirubah karena harus disesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Ya. Nah, ini semua
ilmu bisnisnya itu berdasarkan dari action coach. Bagi yang udah kenal action coach udah tahu, tapi saya berulang kembali, mungkin ada yang nggak kenal action coach. Action coach sampai sekarang itu masih dimiliki oleh seorang, saya bilang anak muda karena dia jauh lebih muda dari saya, udah 40-an, namanya Brad Sugar, ya orang Australia, dengan background sebenarnya itu dia tuh accounting, tapi di usia muda dia udah melihatkan bahwa business coaching itu bisa menjadi suatu bisnis model yang menarik, yang hebatnya lagi dia bisa franchise-kan. Saya sendiri tanpa rasa saya udah 12 tahun sebagai salah satu dari action coach tersebut. Dan saya di tahun 2010 udah masuk 100 besar. Ya, jadi sekali lagi saya sekarang kalau sampai bulan Juli ini saya udah masuk tahun ke-13. Nah, dalam perjalanan agak panjang ini ya, saya find out more than 80% itu klien saya itu family business. Entah karena usia saya atau gimana atau budaya saya itu bisa menjembatanin antara kelompok muda dan kelompok tua. Jadi kadang-kadang saya jadi pendengar ya setianya si keluhan orang tuanya, dan tapi juga menangkap juga anak muda itu maunya apa. Jadi saya biasa di tengah dan bisa memberikan solusi. Oleh sebab itu belakangan saya lebih mengatur target segmen saya memang ke family business. Nah, sedikit mengenai saya termasuk unik. Karena saya pikir khusus di Action Coach sendiri, saya adalah satu-satunya coach. Saya tahun ini 62 ya tahun yang menjembatanin antara budaya timur dan barat. Ya, sebenarnya saya seorang mechanical engineer, ini juga ada cerita dengan family business karena bapak saya memiliki bengkel bubut las dan konstruksi. Ya, kenapa saya jadi mechanical engineer? Ya sedikit udah dipengaruhi dari kecil, yang suara bengkel, ketang kentong ya, las segala macem. Jadi dengan kesadaran penuh saya kuliah menjadi seorang mechanical engineer. Cuma nasib membawakan lain karena juga itu didikan mama saya yang sangat fokus harus menguasai bahasa asing. Saya sebenarnya kelas 5 udah fasis ngomong bahasa Inggris. Karena kita adalah turunan pertama dari China. Ya, papa mama saya dan kedua kokoh saya itu mereka itu imigran dari China. First generation. Jadi mereka tahu sebenarnya language international language itu Inggris. Sehingga kita sejak kecil udah diharuskan belajar bahasa Inggris. Dan karena bahasa itulah, begitu saya selesai kuliah dari Trisakti, waktu saya iseng lamar kerja, saya udah selalu apply ya lowongan kerja dalam bahasa Inggris. Jadi tanpa terasa karir saya itu selalu sama orang asing. Jadi saya berkarir tuh 22 tahun di multinational company. Ya, jadi saya punya bos itu mulai dari orang Jerman, orang Inggris, orang Swiss, sampai terakhir orang Jepang. Dan sebagai seorang mechanical engineer, saya tuh sangat beruntung waktu itu sehingga membawa bangun satu pabrik die stuff di Indonesia. Nah, sekarang saya baru ngerti itu semua adalah kalkulasi bisnis. Makanya banyak orang bilang itu tenaga asing segala macam itu adalah ngomongan politik. Bisnis adalah melulu duit. Jadi saya kebetulan dalam talent scouting itu saya diinterview dan diterima. Konsepnya sangat jelas. Mereka mau bangun satu investasi pabrik dari tanah datar ke atas. Jadi dia butuh 2-3 tahun untuk bangun. Jadi ada diskusi kalau pabrik ini udah jadi untuk menjalankan gimana. Mereka hitungnya perlu kirim 6 orang Swiss ke sini. Nah, 6 orang Swiss kan mahal, tinggal di sini hotel segala macam. Hanya 6 orang Swiss 6 bulan untuk menjalankan perusahaan itu. Baru orang Indonesia bisa ambil alih untuk produksi.
Karena pabrik itu fully automatic, satu shift cuma 5 orang, jadi satu pabrik itu yang sekitar 20-an 5 orang aja, jalan 24 jam. Akhirnya munculnya yang hire saya itu CEO-nya, Dr. Unsel, dia propose, dia bilang orang Indonesia bukan bodoh kok. Kenapa kita nggak sekarang rekrut yang baru lulus, sehingga tuh tidak terkontaminasi pola pikirnya. Untuk kita kirim setahun di Swiss, di training. Jadi saya adalah salah satu dari 2 orang yang terpilih itu. Nah, saya sedikit sharing juga baru secara coach lewatin fase itu mereka itu human resource-nya udah analisa dengan catatan kenapa dia cari 2 orang, kenapa 1 orang. Kalau 1 orang kemungkinan orang tersebut pulang itu bisa nggak cocok, bisa mempersulit perusahaan harus gimana. Dibikin 2 orang, jadi kalau salah satu itu gagal ya saya masih ada 1 orang dan at the same time mereka ngomong very clear. Aku tugasnya itu untuk jalanin perusahaan ini sebagai production supervisor. Kamu tidak akan selanjutnya di situ. Nah, kalau jalan lancar dalam 3 tahun, Anda akan menjadi production manager di situ. Jadi kita berdua ini juga dia pilih background yang agak beda. Saya mechanical engineer, teman saya yang lulusan ITB itu chemical. Tapi kerja di kerjaan yang sama sebagai production supervisor dan kita harus kerja sebagai shift. Nah, terus terangannya saya kebentuk dan dibentuk dari awal karena Sibagagi. Makanya saya selalu bilang lulusan Sibagagi. Ya, jadi benar-benar yang saya merasakan kekurangan di Indonesia adalah di level supervisor kita jarang mau training. Sehingga bos sering turun ke lapangan manajer mengerjakan pekerjaannya supervisor. Dan saya pikir, saya dulu hanya direkrut sebagai seorang supervisor. Dan saya tahu banget supervisor itu tahu banget semua SOP bagaimana menjalankan perusahaan tersebut. Ya disitulah kita pulang, setahun di situ, tahun kedua pulang benar-benar kita jalanin dan benar-benar kita all out. Saya perasaan kita itu kita utang budi sama perusahaan tersebut. Udah dikasih gaji, kasih sekolah. Jadi kita pulang all out lah. Kita bikin perusahaan itu jalan. Nah, setelah udah jalan itu tahun ketiga mereka juga ada pengamatan. Ya zaman sekarang kita ngomong SOP segala macam ya. Zaman dulu mereka punya sistemnya sendiri, mereka ada pengamatan mengenai prestasi dan sekarang kita ada di ISC testing, kita punya karakter, talenta kemana. Zaman dulu mungkin mereka udah lakukan juga nggak pernah ngomong ke kita. Jadi finally saya dianggap orang yang luwes, suka ngobrol ke orang, menguasai bahasa banyak, saya ditawarin keluar dari pabrik. Dan lucu banget, saya lihatnya itu sebagai peluang yang sangat positif. Dan dengan catatan, dia bilang, saya akan training you around, ya nggak? 3 bulan di sales, 3 bulan di marketing, 3 bulan di finance, 3 bulan di logistik. Setelah itu setahun, baru lihat kamu cocok di mana. Untuk karir kamu di situ. Kalau kamu nggak cocok dengan sendiri, out. Waktu itu saya muda, ya belum nikah, segala macam. Saya pikir di pabrik itu panas, capek. Di luar, di office pakai dasi, ya enak sih, ya saya terima. Dan karena mungkin positiveness saya itu, at the same time ada divisi lain yang mencari orang untuk mewakili Siba di sini. Karena apa? Project IPTN. Jadi saya pindah ke divisi polimer. Dari situ saya lewatin fase belajar itu, dan di divisi polimer itulah, karena aplikasi epoksi itu bisa ke begitu banyak bidang, saya punya kesempatan memasuki begitu banyak industri. Jadi basic saya adalah industri. Boleh dikatakan banyak industri yang saya tahu bagaimana jalannya dan itu. Dan saya juga dalam perjalanan waktu itu saya juga membawa banyak bisnis ke grup Siba sih. Nah, sampai satu saat telepon bunyi, ya. Nah itu saatnya itu
apa ya namanya perkembangan seseorang. Kalau you berkembang lebih cepat daripada perusahaan yang bisa memberikan kamu kesempatan, pasti ada orang yang cari kamu. Disitulah akhirnya setelah negosiasi setahun, saya di istilahnya dibajak atau ditransfer untuk mengembangin bisnis tinta cetak. Ya itu juga kebetulan kenapa saya punya peluang itu, karena itu perusahaan 300 tahun namanya Koch Brothers, Inggris diambil alih oleh Prancis, taruh 2 orang bule di sini. Jadi si Prancis nggak senang sama Inggris dari dulu kan. Dianggap bisnis nggak pernah berkembang 27 tahun di sini nggak pernah berkembang. Kacau banget dia bilang. Jadi kenapa mereka itu ya nggak mengerti budaya Indonesia, makanya mereka mau lokalisir. Ya mereka lokalisirnya, mereka cari orang lokal dan saya salah satu yang kepilih. Nah ini juga saya mau sharing di sini. Kalau Anda mau cari satu top position, jangan langsung cari orang top position, cari satu level di bawah itu. Pertama, gajinya lebih kecil. Kedua, Anda punya kesempatan melihat karakter orang tersebut sehingga tidak terjebak bahwa you cari CEO atau cari orang hebat, udah bayar mahal, begitu masuk nggak cocok. Kamu keluarin dia, duit udah habis. Jadi mendingan cari satu orang di bawah ya level posisi itu, tapi kasih bahkan hitam atas putih, kalau kamu benar mungkin 1-2 tahun kamu akan naik di posisi atas. Ya, keuntungannya Anda bisa bayar lebih murah ya dan punya waktu untuk mengamatin kecocokan orang itu terhadap budaya perusahaan Anda. Nah, itu karir saya itu end up top performance-nya di perusahaan tinta tersebut. Melakukan hal yang sama lagi, merger akuisisi dan segala macam, akhirnya perusahaan saya malah dibeli oleh perusahaan Jepang, yaitu perusahaan tinta nomor 1 di dunia. Di situ juga saya mengalami suatu pola pikir yang sangat berbeda antara Barat dan Timur. Ya, dan di situ juga saya mengerti bagaimana seorang profesional harus bersikap supaya nggak masuk ke dalam kancah politiknya para pemegang shareholder. Nah, ujung-ujungnya saya berhasil dua company itu sistemnya dibenahin, and then they find out saya adalah orang yang terlalu mahal di sistem tersebut. Jadi mereka mau kirim saya ke Jepang. Kalau saya kirim ke Jepang dengan gaji tersebut, itu is okay. Tapi saya bilang kalau saya ke Jepang, ya karena saya nggak bisa bahasa Jepang dan sebagainya, akhirnya saya bilang ya enggak lah, saya mendingan di selain Jepang aja. Jadi akhirnya bilang kalau begitu mereka tawarin saya pensiun dini dan saya pensiun dini pada usia yang cukup muda. Ya. Saya cuma 22 tahun di situ. Setelah pensiun dini ya pada usia 49 saya tanya mau ngapain. Nah, ini sedikit yang pengalaman yang saya mau sharing di situ. Waktu itu saya sering pakai jasanya James Gui. James Gui hanya nanya aja, kamu maunya apa? Saya bilang mau kayak Anda, ngomong-ngomong sama business owner gitu loh. Tapi saya jarang, gua nggak mau muncul di podium kayak James Gui yang full energy tersebut. Akhirnya dia kenalin saya, ketemulah Action Coach. Tiba-tiba saya udah hampir 13 tahun di Action Coach. Ya. Nah, ini sedikit foto saya dengan si Brad Sugar. Nah, ini juga saya sempat balik ke kampung halaman, saya bilang root searching, mencari akar saya, dan ternyata mereka masih ada simpen sebagai Chinese itu, you bisa terusurin, you punya keturunan karena ikut ini marga itu bisa terusin. Di atas itu adalah foto di Vancouver karena 2 anak saya itu di Vancouver. Jadi saya memposisikan diri sebagai orang yang East Midwest, yang selip di tengah. Mengerti budaya timur, juga mengerti manajemen barat. Nah, dalam perjalanan ini, pengalaman saya sudah sempat tuangkan dalam 3 buku. Yang sebelah kiri, It's Easy Building Up a Business,
yang warna biru itu adalah semua dasarnya action coach. Yang sebenarnya 14 buku. Saya semua ambil intisarinya, tulis dalam bahasa Indonesia, sehingga orang nanya, apa itu action coach, daripada saya habis terlalu banyak waktu untuk jelasin, saya biasa offer, kalau you mau tahu, you ambil buku ini, kamu baca dulu lah. Itu adalah tool saya untuk pre-screening. Kalau Anda tertarik dengan gaya action coach, kita bisa ngomong lagi untuk talking something more in depth. Nah, buku kedua adalah It's Easy Building Up Managing a Business. Itu buku kedua, saya boleh dikatakan langsung cetak, karena saya punya suatu disiplin yang bagus. Setiap kali selesai coaching dengan suatu klien, saya ada bikin catatan. Catatan paling panjang 2 halaman A4. Dan biasanya saya juga taruh di Dropbox atau email ke klien saya bahwa ini bicara ini kasusnya mesti gini-gini, selesainya gini-gini. Tanpa sadar, saya udah punya 100 lebih itu case study. Dengan saya pilih-pilih itu, tinggal saya jilitin menjadi buku kedua. Di mana saya bagi jadi 3 topik, yaitu leadership, systemize, dan implementation. Itu buku kedua. Nah, buku ketiga yang terbaru juga nggak baru sih, udah 3 tahun, adalah Family Business. Nah, di Family Business itu lebih real study, ya dari berapa klien, bagaimana hubungan ya menarik ya, tapi cukup kompleks antara komunikasi si orang tua sama anak generasi keduanya. Jadi banyak yang di situ bahas adalah real story yang sebenarnya saya sharing dalam 12 sesi seminar pendek ini. Ya, kira-kira itu. Nah, saya sekarang masuk selama saya dalam 12 tahun ini dan coaching begitu banyak orang, saya coba ambil kesimpulan juga, begitu banyak orang bilang sukses. Saya pikir sukses itu apa sih gitu. Ya. Dan saya bisa kesimpulkan sukses itu pertama harus punya motivasi. Kalau orang bangun nggak tahu dia mau ngapain, nggak punya motivasi, itu udah susah sukses. Dan biasanya orang motivasi yang begitu rendah juga nggak cari saya, biasanya cocoknya cari motivator yang bikin mereka semangat teriak-teriak gitu loh. Biasanya orang cari saya itu adalah saya mau lakukan sesuatu udah, tapi bagaimana caranya? Nah, kita bilang motivasi kamu fight hard, tabrak kiri kanan terus. Ya ini fakta manusia ya. Orang bilang lu jatuh mesti bangun lagi. Tapi saya bilang orang yang jatuh berkali-kali yang bisa bangun lagi itu ada berapa? Banyak yang karena terlalu sering jatuh udah nggak bangun lagi. Kenapa? Mereka motivasi itu penting untuk tabrak kiri kanan. Tapi mereka tuh harus punya pengetahuan. Nah itu sedikit agak kecewa. Kayaknya di negara kita itu antara kuliah sama kenyataan hidup itu agak beda, khususnya di bisnis. Banyak orang tawarin MBA segala macam, mereka pelajarin semua, tapi tidak applicable. Knowledge itu nggak applicable. Jadi dia punya knowledge, setelah begitu sebagai coach biasa gampang sekali, setelah dibuka wawasannya mereka udah tahu apa yang mesti dikerjain. Tapi ibaratnya pisaunya begitu banyak, dia tuh nggak ngerti pakai pisau mana yang paling cocok untuk hadapin case tersebut. Jadi setelah punya motivation, punya knowledge, harus bisa diimplementasikan. Nah, di coaching session itu biasanya klien saya minimal stay sama saya, minimal itu setahun. Karena kalau nggak sampai setahun, nggak gitu lihat hasil. Dan as a coach, ya saya selalu very proud say that I deliver result. Jadi duit yang Anda invest ke saya, berapapun, biasanya dalam 9 bulan itu balik. Itu return on investment. Ada yang cepat 4 bulan. Ya, karena saya itu coaching dia dalam implementasi. Jadi sesuatu yang Anda tahu dan benar-benar dikerjain, dimonitor, pasti ada hasil. Itulah sukses menurut saya.
Nah, orang kalau udah kerja keras, itu motivasi tinggi, tapi nggak maju-maju, itu kemungkinan dia nggak punya knowledge. Nggak punya pisau yang tepat, nggak punya alat yang tepat. Tapi ada yang punya alat yang tepat, hasilnya juga gitu-gitu aja, karena mereka tuh tidak konsisten untuk implementasikan. Nah, sebagai seorang coach, kita sentuh tiga-tiganya. Itu menurut